Zendi, kamu suka main inline skate nggak? Oh, suka banget. Bahkan sampai sekarang masih main juga. Sampai sekarang masih main? Wah, luar biasa. Kalau misalnya hoki, suka juga? Suka juga, tapi saya belum pernah cobain. Tapi apa hubungannya inline skate sama hoki ya? Oh, jangan salah, ada dong hubungannya. Karena saya akan mengajak kamu nih untuk mengintip paduan dari inline skate dan hoki dalam satu kegiatan. Ini dia What to Do. Inline hockey itu sebetulnya merupakan turunan dari olahraga ice hockey. Jadi para profesional ice hockey players pada saat musim panas mereka nggak bisa main di es. Nah, mereka menciptakan olahraga inline hockey ini sehingga mereka juga bisa main di saat musim panas. Saya tertarik dengan olahraga inline hockey ini karena olahraga ini cukup unik karena memadukan antara teknik inline skating dengan teknik mengolah bola menggunakan stick hockey ini. Jadi ada beberapa aturan yang berlaku di olahraga inline hockey ini. Yang pertama, pemain tidak boleh melakukan high sticking, yaitu stick diposisikan melebihi bahu sehingga berpotensi untuk mencederai pemain lawan. Yang kedua, pemain tidak boleh merebut bola dari atas, itu istilahnya slashing. Yang ketiga, pemain tidak boleh melakukan body contact secara aktif, misalnya melakukan elbowing atau mendorong dengan tangan, istilahnya rowing. Jika pemain melakukan beberapa pelanggaran tersebut, maka dia akan dikenakan penalti dan dikeluarkan selama 2 menit. Jenis-jenis syuting di inline hockey sebenarnya sama dengan syuting di ice hockey ya. Ada 3 tipe, yaitu wrist shot, itu syuting dasar yang bolanya hanya diseret. Syuting ini adalah dasar dari menembak di hoki. Kemudian ada snapshot, yaitu syuting yang lebih mengandalkan kecepatan agar kiper tidak mudah membaca. Yang terakhir adalah slap shot. Slap shot adalah tipe tembakan yang mengandalkan kekuatan. Menurut saya teknik tersulit adalah nge-break karena itu lain dari ice hockey, itu lebih susah, harus nge-gliding dulu baru kita nge-break, sama shooting. Saya pernah mengalami cedera di sini, saya pernah dislokasi lutut saya yang kanan karena saya salah jatuh untuk ngambil puck. Secara umum, pelindung yang kita gunakan itu untuk melindungi tubuh dari benturan stick hoki lawan dan juga dari pukulan bola atau puck hoki itu sendiri. Peralatan yang terutama harus dipakai adalah yang pertama helm untuk melindungi kepala, kemudian sarung tangan ini untuk melindungi tangan dari pukulan stick, dan ketiga adalah pelindung tulang kering atau shin guard, itu untuk melindungi kaki dari benturan. Biasanya kami melakukan pemanasan dengan setelah memakai alat-alat sepatu dan peralatan lengkap, kita melakukan keliling lapangan beberapa putaran, baik itu maju dan juga mundur. Kemudian kita juga berlatih untuk zigzag melewati kon-kon, baik tanpa membawa puck dan juga dengan membawa puck. Oke, perbedaan dari seorang player sama goalie itu pasti karena tugasnya sudah berbeda, maka lebih safety, mulai dari helm yang seperti ini, dari ada case-nya yang lebih tebal dan shell-nya juga lebih keras.
lalu kita punya chest pad yang lebih tebal sampai pergelangan tangan, lalu dilengkapi blocker yang sebelah kalau ya tergantung sih, ada yang kanan, ada yang kiri, dan catcher untuk nangkep pucknya, dan sticknya bagian bawah lebih lebar supaya membantu dalam menghentikan puck, lalu pants yang bentuknya juga agak baggy, dan juga leg padnya. Oke, skill yang diutamakan untuk seorang goalie adalah satu, dia endurance, daya tahannya, karena sepanjang pertandingan tidak akan keluar dari tempat pertandingan. Lalu untuk push ke kanan dan ke kiri itu juga harus lebih cepat karena mengikuti pergerakan pucknya itu tadi. Dan juga butterfly, di mana harus sikap kayak duduk itu, membentuk kakinya seperti kupu-kupu lalu berdiri lagi. Itu juga kecepatan yang memang harus tinggi untuk seorang goalie. Wild Panthers sendiri terbentuk dari tahun 1996. Dan saat itu inisiatifnya itu adalah sebetulnya kita awal mulanya kumpul-kumpul aja ya, tapi kelihatannya kita juga mempunyai interest yang sama, jadi akhirnya kita juga menciptakan Wild Panthers Hockey Club ini. Wild Panthers telah mengikuti beberapa kejuaraan di level nasional maupun internasional, baik di berbagai kota besar di lokalnya, dan juga level internasional sendiri kita telah mengikuti kejuaraan seperti di Singapura ataupun Malaysia, di mana untuk level internasional kita telah sempat masuk ke semifinal, dan juga kita sempat menjadi juara nasional untuk di Indonesianya sendiri. Untuk bisa bergabung dengan tim Wild Panther ini nggak sulit. Teman-teman cukup datang ke VD Arena di Hanggar Pancoran di Jalan Gatot Subroto ini setiap hari Senin dan Sabtu malam. Atau bisa kunjungi Facebook kami Wild Panthers. Di situ ada kontak person yang bisa dihubungi. Kita akan senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian. Wah, inline skate-nya sudah punya, tinggal beri peralatan hokinya, Bella. Nah, itu yang masih kurang, makanya buruan beli Zandy biar bisa main. Ikutan ya. Iya dong. Nah, kalau saya perhatikan tadi, prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan sepak bola. Kalau di inline skate hoki tadi, ada dribbling, ada passing, ada shooting. Cuman bedanya kalau di sepak bola itu bisa disentuh pakai kaki, tapi kalau di hoki itu tidak boleh kena kaki. Oh, itu perbedaannya ya, Zandy ya. Dan menurut sejarah nih, pertama kali hoki itu masuk ke Indonesia itu dari zaman penjajahan Belanda, Zandy. Meskipun asalnya dari Inggris, tapi sebenarnya yang membawa pertama kali hoki ke Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Oh, gitu ya. Iya baru tahu ya. Ya saya juga. Nah, kalau misalnya tadi kita membahas kegiatan unik inline skate hoki, di Inggris nih juga ada yang tidak kalah unik, Zandy. Ya, benar banget, Bella. Kita akan ikut acara lempar kue pie. Keseruannya akan hadir usai jeda.